Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di hari ini? Ibu Monik berharap semua anak-anak dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di pagi ini, Ibu Monik akan menceritakan sebuah cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak silakan lipat tangan, tutup mata, dan Ibu Monik akan memimpin doa ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena di pagi ini kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, tolong Ibu Monik dan semua anak-anak yang mendengarkan. Bantu kami untuk mengerti firman hari ini dan bantu kami juga untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, pagi ini Ibu Monik akan mulai bercerita dengan menunjukkan sebuah gambar. Nah, ini ada sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar seekor ayam yang sedang mengerami telurnya. Jadi ini adalah gambar induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Nah, anak-anak, induk ayam itu saat dia sudah bertelur, dia harus mengerami. Dia harus seperti itu ya, dia duduk di atas telurnya, dia tutupi telurnya dengan bulu-bulunya itu, dengan sayapnya, memberi kehangatan kurang lebih 21 hari, kemudian telurnya itu akan menetas. Nah, selama proses mengeram ini, si induk ayam ini harus waspada. Dia harus menjaga telurnya dari binatang-binatang yang lain. Misalnya kalau ada tikus atau ada anjing atau hewan-hewan lain yang mau mengganggu, dia harus melindungi telur itu. Dia harus menjaga telurnya dari hewan-hewan itu. Jadi tugas induk ayam ini berat ya. Kemudian telur-telur tadi itu akan menjadi anak-anak ayam yang lucu. Nah, ini adalah foto induk ayam dan anak-anaknya. Begitu telurnya sudah menetas, sudah jadi anak ayam, induk ayam ini akan mengajak anak-anaknya keluar, mencari makan, dia akan ajarin terbang, dia akan bawa anaknya ke tempat yang ada makanan, dan tidak lupa saat mereka berjalan keluar, induk ayam ini tetap harus waspada. Dia harus lihat kanan kiri, ada tidak yang mau ganggu anak saya. Kalau ada yang ganggu, dia akan langsung mengepakkan sayapnya. Dia akan langsung buka sayapnya untuk melindungi anak-anaknya. Nah, dan induk ayam ini juga akan melindungi anak-anaknya dari hujan dan panas. Anak-anak boleh lihat di gambar ini ya. Ini adalah gambar saat hujan turun. Induk ayamnya ini sudah basah, tapi anak-anaknya dia bawa masuk dalam sayapnya supaya anak-anaknya ini terlindungi. Jadi induk ayam juga punya tugas untuk melindungi anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak terluka, tidak basah, dan melindungi anak-anaknya ini dari musuh. Karena anak-anak ayam ini masih sangat kecil. Kalau ada hewan lain yang datang, mereka tidak bisa melawan, mereka merasa ketakutan. Maka mereka akan datang dan berlindung kepada induknya, ya. Nah, anak-anak, apa hubungan ayam dengan devosi pagi ini ya? Ibu Monik mau kita baca bersama-sama dari Mazmur 91 ayatnya yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Oke, Ibu Monik mau anak-anak bacakan ini sekali lagi. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, anak-anak, jadi yang melindungi seperti induk ayam yang setia, seperti induk ayam yang kuat untuk melindungi anak-anaknya yang masih kecil, Tuhan Yesus pun setia dan selalu melindungi kita. Anak-anak baca di situ, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Jadi ayat ini mau menceritakan kepada kita, mau menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu menudungi kita, melindungi kita seperti induk ayam melindungi anaknya. Kalau anak ayam ketakutan, kalau ada bahaya, induk ayam akan buka sayapnya lebar-lebar, akan mengepakkan sayapnya dan anak-anak ayam masuk ke dalam. Sama juga seperti Tuhan Yesus. Saat kita merasa sedih, saat kita merasa takut, Tuhan membuka tangannya dan mau menerima kita, mau memeluk kita, mau menghibur kita, mau memberikan kita kekuatan. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Nah, hanya kepada Tuhanlah kita mencari perlindungan dan pertolongan. Ibu Monik mau tunjukkan satu gambar ya. Nah, ini dia. Ketika kita takut, Tuhan Yesus ingin kita datang kepadanya dan merasa aman. Kita dapat selalu bergantung kepada Allah sebagai tempat perlindungan. Kita dapat selalu bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan. Jadi ketika kita takut, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sedih, apa yang harus kita lakukan? Ketika ada bahaya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan satu, Nak. Kita dapat berlari kepada Tuhan Yesus kapan saja ketika kita berdoa kepadanya. Kalau anak-anak ayam merasa ketakutan, mereka lari kepada induk ayam. Kalau kita sebagai manusia merasa ketakutan, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, kita juga berlari dan mohon pertolongan Tuhan. Caranya dengan berdoa kapan saja. Kapan saja anak-anak berdoa, Tuhan Yesus setia mendengarkan doa anak-anak. Sekarang kita semua berada dalam bahaya virus COVID-19 ya. Virus ini ada hampir di seluruh dunia. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang memohon pertolongan. Dan anak-anak jangan takut, jangan ragu. Tuhan Yesus ada untuk menjadi tempat kita meminta pertolongan. Tapi kalau sudah berdoa, anak-anak juga harus berusaha ya. Nah, usahanya banyak, rajin cuci tangan, jangan keluar rumah dulu, pakai masker, dan sebagainya. Nah, hari ini Ibu Monik mau kita, anak-anak dan Ibu Monik belajar bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Dan kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan kapan saja. Anak-anak mau berdoa untuk papa mama supaya sehat dalam bekerja, anak-anak silakan berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Anak-anak mau diberi kesehatan, anak-anak merasa takut, anak-anak berdoa kepada Tuhan. Karena kepada Tuhan Yesuslah kita akan merasa aman, kita akan merasa damai, kita akan merasa sukacita. Ibu Monik berharap firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan dan bisa memberikan penghiburan bagi anak-anak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Kami tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami dari bahaya, dari rasa takut, dari rasa sedih. Selalu ada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, tolong kami, memberkati aktivitas kami hari ini, memberkati Papa dan Mama, dan semua saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekian devosi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.